Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, okey kawan-kawan semua, marilah kita akan mencoba membahas masalah daripada buku Anis Mata, ya, yang bermakna gelombang ketiga. Gelombang ketiga ini gelombang ketiga Indonesia. Ya. Jadi kita akan membahas sedikit masalah di sini, apa itu makna gelombang ketiga Indonesia. Okey, kita lihat dulu pembahasannya dari kata pengantar dulu daripada Pak Anis Mata. Ya. Jadi kata beliau, setiap buku punya ceritanya masing-masing. Bukan saja soal cerita yang dibahas dalam buku itu, namun cerita di balik layar tentang inspirasi, ya, tentang inspirasi ini, motivasi atau proses pergulatannya. Buku ini bisa dibilang merupakan catatan perenungan, kegelisahan, ketegangan, bahkan perbenturan saya sepanjang perjalanan saya menjadi aktivis dakwah yang kemudian masuk ke dunia politik. Jadi beliau menjelaskan ini apa mula-mulanya, dasar daripada buku yang ingin dibahas, itu gelombang ketiga ini. Ya. Jadi maksudnya adalah tentang buku ini mengandung tentang apa inspirasi, motivasi atau proses pergulatannya, ya. Buku ini bisa dibilang merupakan catatan perenungan, kegelisahan, ketegangan. Jadi maknanya inspirasi beliau yang akan kita bahas. Dan yang menjadi dari buku Anis Mata ini, beliau sebagai aktivis dakwah dan juga kemudian masuk ke dunia politik. Jadi Pak Anis Mata ini lahir di Bone, Sulawesi Selatan, pernah tinggal di Tual, Maluku Tenggara ketika masih anak pondok di pesantren. Ya. Jadi dan hijrah ke lembaga kuliah di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab Libya. Beliau ini berhijrah ke Libya pada hari pertama kuliah beliau. Okey, langsung saja kita ringkas saja. Jadi beliau pernah membayangkan bagaimana Indonesia itu, ya. Indonesia ini anugerah Allah yang membentang luas dan bisa menggambarkan dimensi kita tentang ruang dan waktu. Yang mudah-mudahan hari ini ada mahasiswa yang bertanya butuh berapa jam naik kereta dari Jakarta ke Makassar. Itu perjalanan daripada beliau. Okey, ini Libya adalah lembaga pendidikan yang dibiayai oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi beliau pernah tergabung dalam organisasi Libya, ya, lembaga pendidikan yang menyangkut tentang permasalahan keagamaan. Jadi beliau ini pernah kuliah di Riyadh, Arab Saudi. Ya. Di Indonesia kampusnya ada di Amerika, Jepang dan beberapa negara Afrika. Ya. Kita lanjut saja. Jadi itulah ketegangan Islam dan modernitas yang tercermin dalam politik wang pesantren. Jadi beliau mengatakan ia sengaja menjaga jarak dengan realitas sekeliling seperti orang berbaju bersih yang enggan ke pasar becek dan parkir di tempat lumpur. Ya, ini sebagai inspirasi saja. Jadi beliau pernah belajar geografi. Saya melakukan melalui membaca buku dan juga mengunjungi banyak tempat di Indonesia. Bahkan ketika masih kuliah dan uang pas-pasan, saya mengusahakan jalan-jalan naik kereta api ke beberapa kota di Pulau Jawa. Ya, jika mengantuk, saya tidur di kolong bangku beralaskan koran. Ketika lapar, saya makan nasi bungkus dari penjual asongan.
yang paling membekas adalah ketika saya duduk di pintu gerbong paling belakang sambil mengongkang-ongkang. Ya. Jadi ini kisahnya perjuangan beliau. Beliau Pak Anies Mata ini juga pernah mengantuk tidur di kolong bangku bahasan koran. Ketika saya lapar, misalkan beliau kan, saya lapar karena nasi bungkus dari penjual asongan. Yang paling membekas adalah ketika saya duduk di pintu gerbong paling belakang sambil betapa beratnya perjuangan daripada beliau sehingga kita harus berekspresi merubah nasib seseorang, ya. Beliau pun banyak sesudah berhasil ini banyak juga berkecimpung di partai politik, terutama menjadi di ketua PKS, anggota DPRI kan, dan sekarang beliau juga menjabat sebagai daripada partai Gelora ketua. Saya tidak membahas di sini masalah politiknya, tapi saya ingin mengambil inspirasi apa saja yang terkandung di dalam buku Gelombang Ketiga. Jadi beliau mengatakan bahwa sejak saat itu saya percaya Indonesia yang begitu besar ini membutuhkan otak yang besar. Otak yang besar untuk memahaminya kita patut mensyukuri kemajuan kualitas pendidikan, ya. Tapi kita juga membutuhkan banyak perspektif lebih besar dalam melihat realitas Indonesia yang melampaui rutinitas keseharian, apalagi di dunia politik. Ya. Jadi beliau menyadari bahwa Indonesia ini begitu luas, ya. Jadi membutuhkan perspektif yang lebih besar. Maksudnya kita melihat Indonesia ini sebagai negara yang luas, maka kita harus membutuhkan sosok-sosok yang memimpin, yang mengatur. Ini bukan suatu golongan saja, bukan suatu partai politik saja, tapi kita juga membutuhkan bagaimana mensinkronkan, ya, kemajuan Indonesia ini untuk kemajuan ke depannya. Jadi kita melihat di sini membutuhkan banyak perspektif lebih besar. Ini perkataan beliau. Selanjutnya saya mempelajari sejarah dengan membaca buku dan mendengarkan cerita dari para pemangku yang bisa saya rekam. Beliau juga banyak mempelajari sejarah, karena kalau kita banyak mempelajari sejarah, kita tahu bahwa apa yang terkandung dalam pengertian sejarah tersebut, apa yang maknanya kita pahami, apa makna yang kita sinkronkan, kita besarkan, ya. Jadi bagaimana kita harus memahami sejarah pahlawan-pahlawan Indonesia, proklamator Indonesia, ya, seperti Bung Karno, Bung Hatta, sehingga kita ada mampu untuk menjangkau ataupun merealistiskan atau mengaplikasikan makna-makna yang terkandung di dalam pemikiran tersebut, ya. Jadi cerita sejarah Indonesia ini adalah cerita pergulatan pemikiran dengan identitas keindonesiaan. Jadi beliau membaca buku sejarah, maka banyak terlahirnya pergulatan pemikiran tentang identitas keindonesiaan. Itulah mengapa saya terdorong menulis penelitian kecil tentang pemikiran Nurkhalis Majid alias Cak Nur dalam bahasa Arab ketika masih pendidikan. Beliau pernah juga mencantumkan buku dari Cak Nur ini, ya. Cak Nur ini merupakan juga Nurkhalis Majid adalah seorang tokoh, ya, pemikiran Islam, tokoh ulama cendekiawan Indonesia yang begitu terkenal. Juga pernah mendirikan Universitas Paramadina, kalau nggak salah, ya, yang dulu pernah dijabat oleh Bapak Anies Baswedan. Jadi pada saat itu kata Anies Mata, saya menikmati betul pergulatan pemikiran Cak Nur, ya, yang mencoba membeda tiga hal, yaitu keindonesiaan, keislaman, dan kemodernan dalam situasi umat Islam di Indonesia, ya. Jadi Cak Nur ini membagi tiga pemikiran. Yang pertama tentang keindonesiaan, ya, tentunya ya dari Sabang sampai Merauke itu masalah Indonesia, ya.
masalah bagaimana mengatur